Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 43, Bergerak. Astaga, Yin Kai sangat cepat. Meridian darahnya adalah meridian darah tingkat kelima, juga dikenal sebagai burung malam bersayap hijau, yang unggul dalam kecepatan. Dia telah membuat meridian darahnya meledak dan secepat kilat. Tidak heran dia berani bergerak bahkan sebelum kadal monitor skala hitam yang bermutasi benar-benar tertidur. Sosok Yin Kai melintas beberapa kali, dan dia sudah berada di bawah leher kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Dia mengulurkan tangan, meraih potongan logam yang layak ditunjuk, dan menariknya dengan kuat. Rantai logam yang mengikat potongan logam itu segera putus. Mengaum, gerakan menyentak itu tampaknya memperparah kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Ia menggeram dan mengayunkan cakar besar ke arah Yin Kai. Tubuh Yin Kai tiba-tiba bersinar dan dia menghindari serangannya. Setelah pukulannya meleset dari sasarannya, kadal monitor skala hitam tampak pusing. Dengan geraman pelan, ia tidak mengejar. Haha, 500 poin itu milikku. Tahun ini, saya pasti akan menjadi juara magang. Melihat kadal monitor bersisik hitam tidak mengejarnya, Yin Kai sangat gembira. Dia hampir tertawa gembira. Yin Kai, lepaskan potongan logam itu. Pada saat ini, dari pintu masuk di sekitar gua, satu demi satu sosok menerjang ke depan. Mereka adalah ahli dari 4 aula. Di antara mereka adalah ahli nomor 1 dari 3 aula lainnya, Duan Mujue, Huang Yu, dan Xie Hong. Sekarang setelah aku mendapatkannya, kalian berencana merebutnya dariku. Bermimpilah. Yin Kai tertawa dingin. Saat dia melambaikan tangannya, ada kesan samar sayap hijau melintas. Suara mendesing. Angin kencang terjadi. Yin Kai naik lebih dari 10 meter ke udara dan terbang menuju pintu masuk yang jauh di atasnya. Yin Kai telah merencanakan semuanya. Dengan memanfaatkan meridian darahnya, dia akan mengambil potongan logam yang tepat, memancing para ahli dari 3 aula lainnya, lalu melompat ke pintu masuk 10 meter di atas kepala mereka untuk melarikan diri. Terowongan itu rumit dan rumit. Jika dia melarikan diri ke salah satu dari mereka, yang lain bisa lupa untuk melacaknya. Rencananya bagus. Meskipun demikian, Lu Ming kebetulan sedang menunggu di arah itu. Oleh karena itu, tanpa berpikir dua kali, Lu Ming melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah Yin Kai. Saat Lu Ming muncul tiba-tiba, Yin Kai berteriak kaget dan dengan cepat menghunus pedangnya. Lu Ming, enyahlah. Dentang. Kedua pedang itu berbenturan, mengirimkan ledakan energi. Kultivasi Yin Kai berada di alam master kelas 4, jadi dia memiliki kekuatan yang signifikan. Lu Ming tersapu ke atas oleh dampak yang besar, tetapi karena dia menyerang dari tempat tinggi dan juga tidak terlalu lemah, Yin Kai segera terjatuh dari serangan itu. Pada titik ini, Duan Mujue, Huang Yu, dan yang lainnya bergegas mendekat. Yin Kai, serahkan potongan logam itu, atau kamu tidak akan keluar hidup-hidup. Duan Mujue dengan dingin mendengus, matanya menyala-nyala. Serangan hebat langsung menghujani Yin Kai. Lu Ming, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Yin Kai berteriak dengan marah. Selamatkan kulitmu dulu. Lu Ming mendarat di satu sisi dan tersenyum santai. Serahkan potongan logam 500 poin itu. Duan Mujue, Huang Yu, Xie Hong semuanya adalah guru kelas 4. Ada juga ahli lain di alam master kelas 3. Yin Kai tidak bisa memegang potongan logam itu sama sekali. Semua serangan diarahkan pada potongan logam 500 titik yang dipegangnya. Jika dia tidak melepaskannya, tangannya akan remuk. Tanpa daya dia melepaskan cengkeramannya. Potongan logam itu milikku. Menjauhlah. Huang Yu, kamu berani bertindak melawan keluarga Duanmu. Duan Mujue berteriak beberapa kali. Duan Mujue, kamu bisa berhenti menggunakan keluarga Duanmu untuk menakutiku. Orang lain mungkin takut, tapi saya tidak. Huang Yu menyeringai dingin. Tempat itu langsung terjebak dalam pertempuran yang kacau balau. Semua orang menginginkan potongan logam itu dan berjuang untuk mendapatkannya dengan kekuatan penuh. Ki esensial meletus, dan potongan logam itu memantul dan menari di tengah-tengah semua ini. Untuk sesaat, sepertinya tidak ada yang bisa meraihnya. Semangat! Saat itu, Lu Ming tiba-tiba merasakan suara irisan halus di belakangnya. Pukulan dahsyat diarahkan ke punggungnya. Seseorang menyerangnya secara sembunyi-sembunyi. Astaga! Pada saat genting, Lu Ming memutar tubuhnya ke satu sisi,
menghindari serangan selebar rambut. Lu Ming memutar kepalanya, dan matanya bersinar dingin. Yuan Lang, kamu memohon untuk mati. Orang yang menyelinap ke arahnya adalah Yuan Lang. Yang mati adalah kamu. Kemarin, meridian darahku tidak meledak. Mari kita lihat apakah kamu masih cocok untukku kali ini. Aura pembunuh Yuan Lang melonjak saat dia berbicara. Setelah itu, terjadi kilatan darah saat meridian darahnya meledak. Dia berlari menuju Lu Ming tanpa ampun. Tebas-tebas. Cakar logam sedingin es menimbulkan angin kencang saat dia menyapu ke arah Lu Ming. Kekuatannya bahkan lebih besar dari kemarin. Lu Ming tidak membuang waktu dengan kata-kata dan menggunakan teknik pedang berkilau. Seketika, dia telah menciptakan lebih dari 10 busur cahaya pedang. Dentang, dentang, pertukaran pukulan terdengar berturut-turut. Begitu mereka bertarung, ekspresi Yuan Lang berubah, karena dia mengetahui bahwa kekuatan serangan Lu Ming lebih besar dari kemarin. Mungkinkah kultivasi Lu Ming berhasil dalam waktu kurang dari sehari? Itu tidak mungkin. Yuan Lang menepis pemikiran itu. Lu Ming pasti menyembunyikan kemampuannya kemarin. Dia mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Namun, cahaya pada pedang Lu Ming bergetar. Salah satu lengan Yuan Lang menjadi mati rasa dan dia mundur 2 langkah. Desir, ada semburan cahaya pedang, lebih menyilaukan dari biasanya, menembus langsung ke perut Yuan Lang. Lu Ming, jangan bunuh aku. Yuan Lang menjerit ketakutan. Aku sudah bilang kemarin bahwa tidak akan ada kesempatan kedua. Lu Ming berbicara dengan dingin. Lalu, dia memotong leher Yuan Lang dalam satu gerakan dan melemparkannya ke belakang. Arah jatuhnya Yuan Lang adalah medan perang tempat Duan Mujue dan yang lainnya bertarung memperebutkan potongan logam 500 poin. Dengan pedang yang berkilat di mana-mana, seseorang pasti akan berakhir sebagai mayat yang terpenggal setelah dibuang seperti itu. Ark, Yuan Lang berteriak ketakutan. Setelah Lu Ming menusuk perutnya, dia masih belum mati. Untuk bertahan hidup, dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tubuhnya meledak dalam cahaya merah yang menyilaukan saat tangannya terus mencakar udara. Enyahlah, mati. Duan Mujue dan yang lainnya berteriak dengan marah, melancarkan serangan mereka tanpa ragu-ragu. PF mendesis. Dalam sekejap mata, Yuan Lang terpotong-potong. Darah dan dagingnya berceceran di mana-mana. Bahkan dalam perjuangannya melawan kematian, dia memblokir semuanya dalam sekejap. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Lu Ming. Tanpa ragu-ragu, dia berlari keluar. Langkah ular naga miliknya mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Dalam satu langkah, dia menempuh jarak 20 meter. Astaga, Lu Ming seperti sambaran petir saat dia melompati pertarungan antara Yin Kai dan yang lainnya. Dalam satu genggaman mulus, dia menangkap potongan logam seberat 500 titik itu. Lu Ming, itu kamu. Serahkan potongan logam itu kepadaku dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Yin Kai menggeram marah. Lu Ming, aku mengenalmu. Anda berani membunuh murid magang dari keluarga Duanmu. Berikan saya potongan logam itu, dan saya akan memohon kepada orang dewasa atas nama Anda untuk mengurangi hukuman Anda, teriak Duan Mujue juga. Sekaligus, serangan itu ditujukan ke Lu Ming. Dengan banyaknya ahli, dia tidak mungkin menolak mereka dengan keras kepala. Dia mengambil satu langkah lagi dan berlari maju sejauh 20 meter. Kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi tergeletak di arah itu. Saat ini, Lu Ming hanya berjarak sekitar 30 meter darinya. Di belakangnya, Duan Mujue, Yin Kai, dan yang lainnya bergabung dan mengepung Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak bisa lari. Seseorang seperti Anda ingin mengambil potongan logam yang bernilai. Lucu sekali. Kamu akan mati hari ini. Mata Yin Kai berbinar dengan ekspresi haus darah. Jika bukan karena Lu Ming, dia akan mendapatkan potongan logam yang layak mendapat poin dan meninggalkan tempat ini, pada dasarnya menjadi juara magang tahun ini. Namun, semua mimpinya berubah menjadi debu, berkat Lu Ming. Kebenciannya terhadap Lu Ming tertanam dalam di tulangnya. Lu Ming, serahkan potongan logam itu kepadaku. Aku bisa menjaga hidupmu. Huang Yu berteriak. Pada saat yang sama, mereka terus menyudutkan Lu Ming sementara dia mundur lebih jauh. Segera, dia hanya berjarak beberapa meter dari kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Babak 44, memperoleh potongan logam. Saat ini, mata kadal monitor skala hitam yang bermutasi menyempit. Ia hampir tertidur. Jika tidak, ia tidak akan hanya duduk diam di sana sepanjang pertempuran sengit mereka. Selain itu,
Tidak ada pintu masuk di dinding di sebelah kadal monitor skala hitam. Tidak ada tempat untuk lari. Lu Ming, kamu tidak punya jalan keluar. Duanmu Jue dan yang lainnya mendekat perlahan. Jika mereka tidak khawatir terhadap kadal monitor skala hitam, mereka pasti sudah menyerangnya. Apakah begitu? Apakah kalian begitu percaya diri? Pada tahap ini, Lu Ming benar-benar berseri-seri. Bagaimana dia masih bisa tersenyum? Namun, tak lama kemudian, Duanmu Jue, Yin Kai, dan yang lainnya mengerti alasannya. Lu Ming tiba-tiba berbalik dan berlari menuju kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Cahaya pedang itu bersiul di udara, tanpa ampun menusuk ke arah kadal monitor skala hitam. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti sekarang. Kamu yang memintanya. Duanmu Jue dan yang lainnya mengubah nada bicara mereka dengan cepat, masing-masing berteriak dengan marah. Meski begitu, cahaya pedang Lu Ming tidak berhenti. Hah! Pedang panjang itu dengan kejam menusuk tubuh kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Mengaum. Saat pedang panjang itu menembus tubuhnya, kadal monitor skala hitam yang bermutasi melolong marah dan matanya terbuka. Satu tebasan lagi. Lu Ming mencabut pedang panjangnya, mengeluarkan semburan darah. Lalu dia menusuk sekali lagi. Kali ini, kadal monitor bersisik hitam telah sepenuhnya terjaga. Ia meraung marah dan mengayunkan cakar besarnya ke arahnya. Lu Ming menggunakan langkah ular naga untuk menghindari serangan kadal monitor skala hitam. Setelah itu, dia berlari menuju Duanmu Jue, Yin Kai, dan yang lainnya. Mengaum. Kadal monitor bersisik hitam yang bermutasi berteriak memekakkan telinga saat ia berlari dengan liar ke arah Lu Ming. Lu Ming, Duanmu Jue, Yin Kai, dan yang lainnya berteriak marah, tapi mereka hanya bisa berbalik dan lari tanpa daya. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di alam master kelas 4. Bahkan dengan seluruh kekuatan mereka digabungkan, itu tidak cukup untuk membunuh kadal monitor skala hitam yang bermutasi. Kenapa kalian lari? Bukankah kamu akan membunuhku? Suara mengejek Lu Ming terdengar. Duanmu Jue dan yang lainnya hampir batuk darah karena marah. Mereka diam-diam bersumpah untuk tidak pernah memaafkan Lu Ming. Bagaikan burung yang dikejutkan oleh anak panah, mereka tidak berani berlama-lama di dalam gua ini. Masing-masing bergegas menuju pintu masuk gua. Hahaha, sampai jumpa. Lu Ming turun dari tanah dengan kuat dan melompat ke udara. Dia segera mendarat di pintu masuk 10 meter di atas tanah dan buru-buru lari. Setelah berlari pontang-panting, dia menempuh jarak lebih dari 1 kilometer terowongan dalam satu sprint. Saat itulah Lu Ming duduk untuk beristirahat. Dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan potongan logam yang layak digunakan. Potongan logam ini terbuat dari bahan yang berbeda dibandingkan dengan potongan logam lainnya. Warnanya emas gelap dan sangat padat. Di permukaannya ada dua kata emas besar, 500. Dengan 500 poin ini, selain 124 poin sebelumnya, Lu Ming memperoleh total 624 poin. 624 poin, apakah itu cukup atau tidak? Lu Ming mulai merenung dalam diam. Sulit untuk mengatakannya. Misalnya, Duanmu Jue, Yin Kai, dan yang lainnya telah mengumpulkan begitu banyak orang. Beberapa dari mereka hanya menyimpan 10 poin dan memberikan sisa potongan logam yang bernilai poin kepada Duanmu Jue dan yang lainnya. Dalam hal ini, sulit untuk memperkirakan berapa banyak poin yang mereka miliki, jadi mengumpulkan 5 atau 600 poin adalah suatu kemungkinan. Masih ada 2 hari lagi. Mungkin saya bisa mendapatkan beberapa poin dari keluarga Duanmu atau kelompok Yin Kai. Seringai tersungging di bibir Lu Ming. Saat itu, langkah kaki yang hiruk-pikuk terdengar di belakangnya. Mereka sangat gesit. Dalam sekejap mata, beberapa sosok muncul di hadapan Lu Ming. Duanmu Jue. Lu Ming mengukurnya. Yang menjadi pusat di antara ketiganya adalah Duanmu Jue. 2 orang lainnya di sampingnya adalah murid magang jenius di Aula Macan Putih dengan tingkat kultivasi mereka di alam master kelas 3. Saat melihat Lu Ming, Duanmu Jue tidak tampak terkejut saat dia tersenyum tanpa humor. Lu Ming, kamu memang di sini. Bagaimana kamu akan lari sekarang? Bagaimana kamu menemukanku? Lu Ming bertanya dengan heran. Hehe, sebaiknya aku memberitahumu. Meridian darahku adalah Kean Spirit Hound. Dengan adanya aku, kamu tidak dapat melarikan diri, seorang pemuda pendek di samping Duanmu Jue angkat bicara. Jadi, kamu punya hidung anjing. Lu Ming menyadari kebenarannya. Lu Ming,
Aku tidak memburumu, namun kamu berani mengambil potongan logamku yang berharga. Anda punya nyali. Sekarang, serahkan potongan logam itu dan aku akan bersikap lunak padamu, kata Duan Mujue. Lu Ming menyeringai. Apakah semua orang dari keluarga Duanmu memiliki kepercayaan diri yang begitu besar? Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana kalian menjadi keluarga nomor satu di Aula Macan Putih. Apakah kamu mengatakan kamu tidak akan menyerahkannya? Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana keluarga Duanmu saya menjadi keluarga nomor satu. Pedang harimau terbang, membunuh. Dengan itu, Duanmu Jue menerkam Lu Ming. Pedang Qi melonjak, dan terdengar auman harimau yang samar. Dentang, Lu Ming menghunus pedangnya untuk membalas serangan. Dentang, dentang, kedua pedang panjang mereka beradu sengit. Ruang di terowongan gua itu sempit, jadi tidak banyak ruang untuk pose bertarung. Mereka hanya bisa bertarung langsung secara langsung dengan kekerasan. Pedang mereka bertabrakan beberapa kali. Lu Ming merasakan lengannya lelah, dan tanpa sadar dia mundur 3 langkah. Sementara itu, tubuh Duan Mujue hanya sedikit naik turun. Seorang guru kelas 4 memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatanku saat ini tidak bisa menandinginya sama sekali. Lu Ming berpikir dalam hati. Teknik pedangmu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu terlalu lemah. Matilah kalau begitu. Harimau terbang menerkam. Duan Mujue menyeringai dingin dan mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming. Lu Ming mendapat kesan bahwa seekor harimau ganas sedang menerjangnya. Teknik pedang harimau terbang adalah teknik tingkat kuning unggul. Duan Mujue telah mengembangkannya ke tahap ketiga, dan gerakannya cepat dan kejam. Karena aku bukan tandingannya dalam hal kekuatan, maka aku akan menggunakan kecepatan. Lu Ming memfokuskan konsentrasinya, tenggelam sepenuhnya dalam teknik pedang berkilau. Astaga, cahaya pedang satu demi satu menyerang titik vital Duan Mujue. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan Duan Mujue. Duan Mujue hanya bisa berhenti menyerang dan menggunakan kekuatannya untuk memblokir cahaya pedang Lu Ming. Jadi bagaimana jika teknik pedangmu cepat? Jika kekuatan tidak berhasil, aku akan menyerang sampai kamu tidak bisa memegang pedangmu. Duan Mujue menganyam pedang panjangnya dengan pola yang tidak bisa ditembus, terus-menerus berbenturan dengan pedang panjang Lu Ming. Gelombang Qi esensial yang kuat terus mengalir, menghantam Lu Ming. Apakah begitu? Bagaimana jika saya mempercepatnya? Sekarang, seringai tipis muncul di mulut Lu Ming. Bilahnya bersinar dan tekniknya menjadi lebih cepat. Seperti aliran sungai, cahaya pedang mengalir tanpa henti menuju Duan Mujue. Teknik pedang berkilau miliknya baru saja berhasil menembus. Sebelumnya, teknik pedang berkilau miliknya tertahan di tahap keempat dan dia tidak mampu menerobos. Namun demikian, dalam pertarungan melawan Duan Mujue ini, teknik pedang berkilau berhasil menembus tahap kelima untuk mencapai penggunaan sempurna seperti dewa dalam satu gerakan. Ekspresi Duan Mujue berubah. Saat ini, dia hampir tidak bisa mempertahankan pertahanannya. Saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menahan rentetan serangan ini sama sekali. Astaga, cahaya pedang Lu Ming yang berkilauan langsung menembus pertahanannya, menebas ke arah dadanya. Mundur, mundur, mundur. Duan Mujue terkejut dan mundur dengan panik. Meski begitu, dia sedikit terlambat. Memotong. Cahaya pedang Lu Ming segera meninggalkan luka berdarah di dadanya. Duan Mujue basah kuyup oleh keringat dingin. Jika dia tidak mundur cukup cepat, dia pasti sudah mati. Menyerang, serang bersama dan bunuh dia. Duan Mujue meraung marah. Membunuh. Saat dua pemuda lainnya dan Duan Mujue menyerang Lu Ming bersama-sama, ketiga senjata spiritual mereka meletus dengan pedang Qi yang tangguh. Babak 45, membunuh Duan Mujue. Ayo, menghadapi serangan gabungan dari ketiganya, Lu Ming menyeringai dan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju seperti angin. Kamu memintanya, mati. Mereka bertiga mendengus jahat, masing-masing menggunakan teknik terbaik mereka. Pedang panjang mereka melonjak dengan pedang Qi, mengukir di udara dan mengeluarkan peluit yang memekakkan telinga. Pedang Qi berkumpul di Lu Ming. Saat itu, tubuh Lu Ming berkilauan dengan darah dan meridian darahnya meledak. Segera, dia memutar tubuhnya untuk menghindari ujung tajam pedang mereka, mengabaikan pedang Qi mereka. Matilah. Duan Mujue dan dua lainnya memiliki ekspresi dingin dan mematikan di mata mereka. Duan Mujue, khususnya, menyeringai puas, seolah-olah potongan logam 500 titik sudah ada di tangannya. Namun, pada saat berikutnya,
Ekspresinya berubah karena dia merasakan bahwa ketika pedang Qi-nya mendarat di tubuh Lu Ming, rasanya seperti menembus jurang maut. Seketika, rambutnya berdiri tegak, dan aura dingin dan buas menyelimuti dirinya. Mundur, mundur sekarang. Dia melolong dalam hatinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Sinar cahaya pedang muncul seperti malaikat surgawi, menusuk tenggorokannya. Air mancur darah menyembur keluar sementara Duan Mujue mengeluarkan lolongan binatang dengan kedua tangan mencengkeram tenggorokannya saat dia terjatuh kembali. Meskipun demikian, setelah mundur beberapa langkah, dia terjatuh ke tanah. Dalam satu tebasan, Lu Ming menembus Duan Mujue. Dia menghunus pedangnya dengan mulus dan menggorok leher pemuda lainnya. Dengan cepat, Lu Ming memanfaatkan keunikan meridian darahnya untuk dengan cepat membunuh dua ahli. Hanya ada satu orang yang tersisa. Pemuda terakhir merasa tertahan dalam awan kematian. Dia ketakutan setengah mati dan tersentak panik. Namun, bagaimana dia bisa secepat Lu Ming? Lu Ming menyusulnya dalam beberapa langkah. Setelah beberapa gerakan, pria itu menggigit debu Duan Mujue. Lu Ming membunuh kelompok 3 orang Duan Mujue. Kali ini, saya benar-benar tidak terluka. Itu jauh lebih baik daripada yang terakhir kali. Lu Ming memeriksa seluruh tubuhnya dan berpikir dalam hati. Meridian darahnya telah melahap 50% pedang Qi dari Duan Mujue dan sisanya. Separuh sisanya sebagian besar diblokir oleh esensial Qi pelindungnya, jadi Lu Ming tidak banyak terluka. Tentu saja, ini juga berkat tingkat kultivasi Duan Mujue dan dua lainnya. Kultivasi Duan Mujue berada di alam master kelas 4, hanya 2 tingkat di atas Lu Ming. Jika dia berada 3 tahap, 4 atau bahkan 5 tahap di atas Lu Ming, hasil akhirnya akan berbeda. Meskipun Lu Ming juga bisa melahap 50% dampak serangannya, 50% sisanya akan cukup untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Biarkan aku melihat berapa banyak potongan logam bernilai tinggi yang telah dikumpulkan Duan Mujue. Lu Ming menggeledah tubuh Duan Mujue tetapi tidak menemukan satu pun potongan logam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Duan Mujue bahkan tidak memiliki satu pun keping logam yang bernilai? Tidak, dia pasti punya cincin penyimpanan. Mata Lu Ming berbinar saat dia memeriksa jari Duan Mujue. Seperti yang diharapkan, dia melihat sebuah cincin. Setelah dia melepas cincin itu, Lu Ming mengirimkan kesadarannya ke dalam ring. Saat berikutnya, sebuah ruang muncul di benaknya. Bentuknya tidak besar dengan volume sekitar 1 meter kubik. Itu sangat kurang dibandingkan dengan kuil tertinggi. Ini adalah ruang di dalam ring penyimpanan. Di ruang ini, ada tumpukan potongan logam, setumpuk uang kertas perak, dan beberapa pakaian. Lu Ming tidak melakukan inventarisasi. Setelah itu, dia mengumpulkan setumpuk potongan logam dari 2 tubuh lainnya. Bersamaan dengan cincin penyimpanan, semuanya disimpan di dalam kuil tertinggi. Setelah itu, dia melahap esensi darah mereka sebelum sosoknya melesat dan pergi. Dalam waktu singkat, dia bisa melihat pintu masuk gua yang pertama. Masih ada banyak orang yang berjaga, tetapi Yin Kai, Huang Yu, dan yang lainnya belum keluar. Lu Ming segera menyerang dan memanjat pohon besar di dekatnya. Dia tidak langsung mencari Feng Wu. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengolah esensi darah kelompok Duan Mujue terlebih dahulu dan mencatat hasil panennya sebelum bergabung dengannya. Lu Ming duduk bersila di antara dahan pohon dan mulai berkultivasi. Energi vital yang terkandung dalam esensi darah dari guru kelas 4 dan 2 guru kelas 3 dimurnikan dan berlimpah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan guru kelas 1 atau 2. Kultivasi Lu Ming berkembang pesat. Dari alam master kelas menengah puncak hingga alam master kelas 2 teratas hingga akhirnya, setelah memproses semua esensi darah mereka, Lu Ming menerobos dalam satu langkah, mencapai alam master kelas 3. Meski begitu, tingkat meridian darahnya masih belum mengalami kemajuan. Pada meridian darah cacing yang melahap roh, 3 titik fokus meridian berwarna merah darah sangat dalam. Terbukti, mereka telah mencapai batasnya, namun mereka belum naik level menjadi meridian darah tingkat keempat. Bisakah meridian darahku paling banyak hanya mencapai tingkat ketiga? Lu Ming berpikir sambil mengerutkan kening. Lupakan, saya akan terus mengkonsumsi sari darah. Saya tidak yakin mereka tidak bisa maju lebih jauh lagi. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Duan Mujue dan mulai melakukan inventarisasi. Poin gabungan dari 2 pemuda Master Realm kelas 3 adalah 130 poin. Tetap saja,
Duan Mujue memiliki poin terbanyak dengan 520 poin yang luar biasa. Memang benar, dia telah mengumpulkan begitu banyak orang di sisinya, jadi poinnya sangat mengesankan, melebihi 500 poin. Saat itu, Lu Ming telah mengumpulkan 1224 poin yang luar biasa. Dengan poin seperti ini, pastinya peringkat pertama ada di kantong. Lu Ming tidak percaya orang lain bisa melampaui nilainya. Selain itu, ada lebih dari 80.000 uang kertas perak di cincin penyimpanan Duan Mujue. Itu adalah jarahan yang tidak terduga. Duan Mujue benar-benar anak ajaib dari keluarga Duanmu. Latar belakangnya sangat mencengangkan. Mengesampingkan sisanya, bahkan cincin penyimpanan itu sendiri akan berharga setidaknya 100.000 tael perak. Meski begitu, permintaannya melebihi pasokannya, dan itu merupakan perkiraan yang konservatif. Setelah melakukan inventarisasi, sosok Lu Ming melintas dan dia tiba di tempat pertemuan yang telah dia dan Feng Wu sepakati. Ketika Feng Wu melihatnya, dia buru-buru bertanya, "Lu Ming, kamu sudah keluar. Bagaimana situasinya?" "Bagus sekali." Lu Ming tersenyum lembut. Mata cantik Feng Wu bersinar. "Lu Ming, apakah potongan logam 500 poin itu milikmu?" "Tentu saja. Kalau tidak, bukankah aku akan menyia-nyiakan perjalanan ini?" Dia menyeringai, penuh percaya diri. "Oh, kamu iblis. Anda sebenarnya telah mendapatkan potongan logam 500 poin. Sepertinya kamu telah membodohi Yin Kai, Duan Mujue, dan yang lainnya." Feng Wu berseru dan menatapnya, matanya membelalak karena keterkejutan yang tiada taraf. "Ayo pergi." Keduanya berbalik untuk pergi, menghilang di hutan. Tak lama kemudian, 2 hari berlalu. Ujian 20 hari telah habis. Banyak orang telah berkumpul di luar Midnight Hills, termasuk Xie Kuang dan para tetua pembimbing lainnya dari 4 aula, serta beberapa tetua berjubah perak. Selain itu, ada petugas dari berbagai aula yang bertugas menghitung poin. Selain orang-orang ini, ada juga banyak pemuda yang magang senior di 4 aula. Setiap tahunnya, peserta magang baru yang baru bergabung akan mendapat perhatian ekstra karena darah baru mewakili masa depan dan kemungkinan yang tak terbatas. Para tetua pembimbing dari 4 aula berdiri di depan. Saat ini, tetua dari aula macan putih bertanya kepada 3 orang lainnya, "Menurut pendapat Anda, berapa banyak yang akan lolos tahun ini?" Penatua pembimbing dari aula macan putih adalah seorang pria parubaya pendek dan gagah bernama Duan Mujin. Dia berasal dari keluarga Duanmu. Babak 46, siapa juara magang? Total ada 13.000 poin. Secara teknis, 1.300 orang harusnya lewat, tapi kenyataannya, tidak mungkin banyak orang yang lewat. Tetua pembimbing Azure Dragon Hall menambahkan, "Saya yakin beberapa potongan logam yang bernilai poin akan tetap tidak ditemukan, dan sementara beberapa orang mendapatkan poin lebih tinggi, beberapa bahkan mungkin tidak mendapatkan 10 poin. Jadi, saya akan menganggap 500 tiket sebagai jumlah yang layak. Saya memperkirakan sekitar 500 orang juga lewat." Xie Kuang mengangguk. "Menurut pengalaman saya, selalu ada di sekitar angka ini. Tapi aku penasaran, siapa yang akan menjadi juara magang tahun ini?" Tanya tetua pembimbing Onyx Tortoise Hall. "Hehe. Duan Mujue, Duanmu jenius kita, tentu saja." Duan Mujin menjawab dengan puas. "Kau berlebihan, Duan Mujin. Huang Yu kami sangat berbakat dengan meridian darah tingkat kelima yang terbangun dan tingkat budidaya alam master kelas 4. Dia sama bagusnya dengan Duan Mujue, jadi menurutku dia akan menjadi juara magang," bantah tetua pembimbing Balai Naga Azure. "Xie Hong kami mungkin perempuan, tapi dia setara dengan kejeniusanmu dalam hal meridian darah dan kultivasi juga, jadi dia mungkin memenangkan ini." Sesumbar tetua pembimbing Onyx Tortoise Hall. "Itu mungkin tidak terjadi karena Yin Kai kami juga salah satu yang terbaik. Vermilion Bird Hall akan menjadi juara tahun ini." Xie Kuang berkicau. Duan Mujin menepuk-nepuk perut buncitnya sambil mencemooh, "Huang Yu dan yang lainnya mungkin cukup bagus, tapi Duan Mujue masih lebih baik. Selain itu, Xie Kuang, Vermilion Bird Hall belum pernah menang selama 8 tahun terakhir, jadi tahun ini juga mustahil bagi Anda." "Berhentilah melamun." Wajah Xie Kuang menunduk saat dia membentak, "Apa maksudnya ini, Duanmu gendut? Apakah Anda meremehkan kami Vermilion Bird Hall?" "Ya, jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Anda benar-benar berharap sekelompok sampah Anda menjadi juara magang? Mustahil. Jika Anda masih tidak yakin,
Ayo bertaruh. Duanmu Jin mendengus. Sial, aku tidak takut padamu. Ayo bertaruh, Duanmu gendut. Sebutkan taruhanmu, jawab Xie Kuang. Mata Duanmu Jin berkilat kegirangan saat dia berkata, aku bertaruh 30 kristal spiritual akan menang di Aula Macan Putih. Bagaimana dengan taruhannya? Apa? 30 kristal spiritual. Xie Kuang berteriak kaget. Kristal spiritual dibentuk oleh kondensasi energi spiritual yang sangat terkonsentrasi. Itu sangat berharga dan hanya seniman bela diri di luar alam Grandmaster yang dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Harga pasar untuk satu kristal spiritual adalah 10.000 tael perak, jadi 30 kristal spiritual setara dengan 300.000 tael perak. Itu adalah taruhan yang sangat mahal. Ada apa, Xie Kuang? Ketakutan. Terlalu mahal untukmu. Duanmu Jin mencemooh. Brengsek. Xie Kuang mengertakkan gigi dan membentak, bertaruhlah, Duanmu Jin. Jangan bertingkah bodoh dan lupakan taruhan kita nanti. Aku seharusnya lebih takut jika kamu menyelamatkanku. Duanmu Jin tersenyum dingin. Para peserta magang akan keluar sekarang, setelah sesepuh pembimbing Azure Dragon Hall. Beberapa pemuda keluar dari Midnight Hills. Mereka dari Vermilion Bird Hall. Mereka keluar begitu cepat, ya. Saya ingin tahu berapa banyak poin yang mereka miliki, ejek Duanmu Jin. Wajah Xie Kuang menjadi gelap ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, berapa banyak poin yang kamu miliki? Keluarkan semuanya dan hitung. Tidak banyak. Karena bingung, seorang pemuda mengeluarkan 2 keping logam 1 titik sementara yang lain tidak memilikinya. Hanya itu yang mereka punya. Hahaha, hanya 2 poin untuk keseluruhannya. Panen yang luar biasa. Duanmu Jin tertawa terbahak-bahak. 2 tetua pembimbing lainnya memasang senyum mengejek di wajah mereka. Persaingan sangat ketat di antara 4 aula, jadi semakin buruk aula lainnya, semakin baik bagi mereka. Wajah Xie Kuang menjadi sangat gelap. Lebih banyak peserta magang yang keluar dari Midnight Hills, tetapi tingkat kelulusannya hanya 10:1. Mereka yang gagal menundukkan kepala karena kecewa, sementara mereka yang lulus melompat kegirangan. Tentu saja, Aula Macan Putih memiliki jumlah tiket masuk terbanyak dari 4 aula saat ini. Azure Dragon Hall berada di posisi kedua sedangkan Onyx Tortoise Hall berada di posisi ketiga. Vermilion Bird Hall berada di urutan terakhir seperti beberapa tahun terakhir. Sementara Duanmu Jin berseri-seri, Xie Kuang marah. Sebuah suara terdengar jelas. Xie Hong keluar. Xie Hong, ahli nomor 1 di Onyx Tortoise Hall keluar dari Midnight Hills dengan ekspresi muram. Hehe, sepertinya hasil Xie Hong tidak sebaik yang diharapkan ya. Duanmu Jin bersungut-sungut saat wajah sesepuh pembimbing Onyx Tortoise Hall menjadi gelap karena bayangan. Xie Hong mengumpulkan hingga 509 poin. Itu tidak terlalu buruk, tapi tanpa potongan logam 500 poin, sulit untuk menang dengan jumlah ini, komentar tetua pembimbing Azure Dragon Hall. Yah, jika potongan logam 500 poin tetap tidak tersentuh, Honger bisa menang dengan 509 poin, tambah tetua pembimbing Onyx Tortoise Hall dengan tegas. Seseorang telah mengambil potongan logam 500 titik itu, kata Xie Hong tiba-tiba. Apa? Siapa yang memilikinya? Keempat tetua pembimbing berseru. Siapapun yang memiliki potongan logam 500 poin bisa menang, itulah kekhawatiran mereka. Xie Hong menggelengkan kepalanya dengan tenang. Awalnya, Lu Ming memilikinya, tetapi Duanmu Jue, Yin Kai, Huang Yu, dan yang lainnya memburu dan mengejarnya. Beberapa hari telah berlalu dan Xie Hong benar-benar tidak tahu siapa yang memegang potongan logam 500 poin itu sekarang. Mata keempat tetua pembimbing berkedip-kedip saat mereka berdebat tentang siapa yang mungkin menjadi juara magang. Yin Kai keluar. Huang Yu juga. Jantung Xie Kuang berdetak kencang saat dia bergegas menuju para murid. Baik Yin Kai dan Huang Yu keluar dari Midnight Hills dengan pasukan mereka. Silakan, Yin Kai, hitung poinmu terlebih dahulu, kata Huang Yu kepada Yin Kai. Yin Kai melambaikan tangannya dengan ekspresi badai saat tumpukan potongan logam muncul dari udara tipis. Betapapun mahalnya harga cincin penyimpanan, orang jenius seperti dia masih mampu membelinya. 496 poin. Yin Kai memiliki total 496 poin lebih rendah dari Xie Hong. Haha, sepertinya aku akan menjadi lebih kaya 30 kristal spiritual sekarang, Xie Kuang. Yin Kai memiliki poin lebih sedikit daripada Xie Hong, jadi tidak mungkin dia mendapatkan tempat pertama sekarang.
Duan Mujin terkekeh. Jangan hitung ayammu sebelum menetas, Duan Mujin. Bahkan jika Yin Kai kalah, Duan Mujue mungkin masih belum menang, bantah Xie Kuang. Ah, benarkah? Lagi pula itu tidak masalah karena aku masih tak terkalahkan sampai sekarang. Sekalipun Duan Mujue tidak menang, bukan aku yang kalah, ejek Duan Mujin. Pada saat yang sama, wajah Yin Kai berubah menjadi marah saat dia meraung di dalam hatinya. Lu Ming, kuharap Duan Mujue mengambil potongan logam 500 titik itu darimu. Dia lebih suka kalah dari Duan Mujue daripada Lu Ming memenangkan hadiah pertama. Pada saat itu, Lu Ming dan Feng Wu keluar dari Midnight Hills. Babak 47, menghitung poin. Ketika Lu Ming dan Feng Wu keluar, tidak ada yang memperhatikan mereka. Yang mereka dapatkan hanyalah pandangan sekilas dari para tetua pembimbing dan peserta magang senior. 3 dari 4 jenius nomor 1 keluar dari perbukitan tengah malam, dan semua orang kebanyakan menunggu Duan Mujue. Hanya sejumlah kecil orang yang tetap memusatkan perhatian mereka pada Lu Ming, dan mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertarungan potongan logam 500 poin. Mata Yin Kai berbinar. Kamu selamat, Lu Ming. Bagaimana kamu bisa menghindari Duan Mujue? Mata Yin Kai menatap Lu Ming saat dia bertanya. Hah, apa yang dikatakan Yin Kai mengejutkan semua orang. Menurut nada suaranya, apakah Lu Ming sebenarnya seseorang? Mengapa? Apakah kamu kecewa karena aku masih hidup? Lu Ming mencibir. Dari samping, Huang Yu bertanya dengan suara tegas, karena kamu menghindari Duan Mujue, apakah itu berarti potongan logam 500 titik itu masih bersamamu? Apa? Kata-kata Huang Yu terdengar seperti sebuah kejutan. Semua mata tertuju pada Lu Ming dan mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan kebingungan, terutama 4 tetua pembimbing. Siapa Lu Ming ini? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bagaimana potongan logam 500 poin itu bisa sampai padanya? Bagaimana ini mungkin? Banyak dari mereka yang tidak percaya. Tentu saja, apakah kamu tidak melihatnya terakhir kali? Dengan senyum tipis, Lu Ming melambaikan tangannya dan sepotong logam emas ungu muncul di tangannya. Itu adalah potongan logam 500 titik, dan itu adalah satu-satunya hal yang menjadi fokus semua orang pada saat itu. Apakah itu benar-benar potongan logam 500 titik? Siapa sebenarnya Lu Ming ini? Dia sebenarnya memiliki potongan logam 500 poin. Apakah dia juara magang yang baru? Kekacauan meletus saat guncangan terjadi. Hahaha, ini luar biasa. Bagus, Lu Ming. Xie Kuang tertawa terbahak-bahak saat dia pulih dari keterkejutannya. Dia sangat gembira. Ketika Yin Kai kembali dengan hanya 400 poin, Xie Kuang berpikir bahwa Vermilion Bird Hall akan mengucapkan selamat tinggal pada gelar juara magang lagi. Selain kehilangan 30 kristal spiritual dari Duan Mujin, dia juga harus menanggung ejekan tanpa henti dari Duan Mujin. Sekarang Lu Ming memiliki potongan logam 500 poin, hal itu menghidupkan kembali harapan dalam diri Xie Kuang. Lu Ming, ini Lu Ming lagi. Bisakah tidak ada ahli Duanmu kita yang membunuh Lu Ming ini? Duan Mujin sangat terkejut saat dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia mengejek, apa yang membuatmu begitu gembira, Xie Kuang? Mungkin Lu Ming cukup beruntung mendapatkan potongan logam 500 poin secara kebetulan. Mungkin hanya itu yang dia punya. Apa menurutmu dia bisa menang hanya dengan potongan logam 500 poin saja? Kami akan mengetahuinya setelah kami menghitung poinnya, jawab Xie Kuang. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan sepotong logam 500 poin? Perhatikan baik-baik, kata Huang Yu dengan dingin saat tumpukan potongan logam muncul di meja dengan lambaian. Yang banyak, tatapan semua orang membeku ketika mereka menyadari bahwa tumpukan Huang Yu jauh lebih besar daripada tumpukan Xie Hong. 706 poin. Huang Yu memperoleh 706 poin. Terkesiap. Tarikan napas tajam menyebar ke seluruh area. Huang Yu mendapat 706 poin. Itu gila. Dia berhasil mendapatkan poin seperti itu bahkan tanpa potongan logam 500 poin. Siapa bilang dia tidak akan menjadi juara magang? Tidak buruk. Belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang Lu Ming ini sebelumnya, jadi menurutku dia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Tanpa ada yang mengumpulkan poin untuknya, mustahil baginya untuk mendapatkan lebih dari 200 poin. Semua orang membicarakannya. Besar, penatua pembimbing dari Azure Dragon Hall tertawa gembira. Hehe. Duan Mujin mencibir dan berkata,
Xie Kuang, jadi bagaimana jika Lu Ming mendapatkan potongan logam 500 poin? Sudah kubilang kamu merayakannya terlalu dini. Jika sepotong sampah cukup beruntung hanya mendapatkan potongan logam 500 poin, dia tetap tidak bisa menang. Hah, kalau begitu mari kita lihat. Xie Kuang mendengus dingin, tapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat tidak yakin. Xie Kuang tahu tentang sebagian besar murid baru Vermilion Bird Hall, tapi dia belum pernah mendengar nama Lu Ming. Lu Ming dengan santai melihat semua yang terjadi dengan senyuman tipis di wajahnya. Anehnya dia tenang saat berjalan ke konter. Lu Ming memandang Huang Yu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, perhatikan baik-baik, jika itu yang ingin kamu lakukan. Dalam gelombang, setumpuk besar potongan logam yang bernilai tinggi berjatuhan ke meja. Dari tampilan tumpukannya, terlihat jauh lebih besar dari tumpukan Huang Yu. Es begitu banyak, mata keluar dari rongganya dan beberapa orang hampir menggigit lidah mereka ketika mereka melongo melihat tumpukan potongan logam di meja. Feng Wu, yang hampir sepanjang waktu bersama Lu Ming ternganga tanpa suara. Dia tentu saja tidak menyangka Lu Ming memiliki banyak potongan logam yang bernilai tinggi. Kapan itu terjadi? Paman bela diri, bisakah kamu membantuku menghitung? Lu Ming meminta orang yang bertanggung jawab menghitung poin karena dia masih shock. Penanggung jawab kembali sadar dan mulai menghitung. Dengan 724 poin, selain potongan logam 500 poin, Lu Ming memiliki total 1224 poin. Lu Ming belum mencari potongan logam yang lebih bernilai dalam 2 hari terakhir. Sebaliknya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi sehingga budidayanya memiliki dasar yang lebih kokoh. 1224 poinnya yang mencengangkan membuat semua orang tercengang dengan mulut ternganga. Ini sungguh mengejutkan. Bahkan tanpa potongan logam 500 poin, Lu Ming masih memiliki poin lebih banyak daripada Huang Yu. Dengan poin seperti ini, Lu Ming tidak diragukan lagi adalah juara magang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Aku mengumpulkan seluruh Azure Dragon Hall untuk mengumpulkan poin, dan aku menghabiskan cukup banyak uang untuk mendapatkan poin dari beberapa orang lain juga. Bagaimana Lu Ming mendapatkan begitu banyak poin? Huang Yu meraung kesedihan di kepalanya. Brengsek, Yin Kei mengepalkan tangannya erat-erat karena frustrasi. Hahaha, sudah kubilang tunggu penghitungan resminya, Duan Mujin. Sekarang sudah sangat jelas, bukan? Xie Kuang berada di awan 9 saat dia tertawa terbahak-bahak dan tangannya terus-menerus mengelus jenggotnya. Saat dia memusatkan pandangannya pada Lu Ming, dia tiba-tiba merasa bahwa Lu Ming adalah orang yang sangat menggemaskan. Xie Kuang, Lu Ming. Duan Mujin mengatupkan rahangnya begitu erat hingga giginya mulai bergesekan dengan berisik. Oh, juga, tolong 30 kristal spiritual, Duan Mujin. Xie Kuang menambahkan. Pegang kudamu. Belum semua orang keluar. Duan Mujue kita masih mencari jalan keluar. Seberapa yakin Anda bahwa Lu Ming menang? Duan Mujin dengan egois berharap agar Duan Mujue menciptakan keajaiban. Elder Jin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebuah suara nyaring terdengar dari dalam hutan tengah malam saat selusin sosok bergegas keluar. Mereka adalah pakar muda keluarga Duanmu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terburu-buru? Sebagai anggota keluarga Duanmu dan Sekte Pedang Mistik, kamu harus tetap tenang apapun yang terjadi, mengerti? Wajah Duan Mujin menjadi gelap saat dia menegur para ahli muda Duanmu. Di mana Duanmu Jue? Kenapa dia tidak keluar bersamamu? Babak 48, keluarga Duanmu yang putus asa. Sesuatu telah terjadi, Penatua Jin. Duanmu Jue sudah mati. Salah satu pemuda Duanmu melaporkan dengan ketakutan. Apa? Duanmu Jin membeku. Matanya melebar saat dia mengeluarkan tangisan kecil. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Setiap orang yang mendengar berita itu terkejut. 3 tetua pembimbing lainnya mengalami sedikit perubahan ekspresi. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Xie Kuang. Duanmu Jue sebenarnya sudah mati. Bagaimana dia mati? Yin Kai, Huang Yu, dan beberapa lainnya mau tidak mau menatap tajam ke arah Lu Ming. Dari mana poin Lu Ming berasal? Dilihat dari jumlahnya, mustahil baginya untuk membunuh semua binatang iblis itu sendirian. Mungkinkah itu dari Duanmu Jue? Berbicara, bagaimana Duanmu Jue mati? Duanmu Jin memerintahkan dengan jahat. Leherku digorok dengan pedang, kata seorang pemuda. Sebuah celah di tenggorokan dengan pedang.
Siapa yang melakukannya? Niat membunuh yang dingin muncul dari Duan Mujin. Kami tidak tahu. Saat kami menemukan jejak Duan Mujin dan mengikutinya, dia sudah mati. Kami juga menemukan dua mayat lain bersamanya. Mereka adalah murid Master Realem kelas 3 Aula Macan Putih. Apakah kamu tidak tahu siapa yang melakukannya? Niat membunuh muncul di mata Duan Mujin. Dia tiba-tiba berbalik menghadap Luming sambil membentak, "Bicaralah, Luming. Apakah kamu membunuh Duan Mujue?" Sebelum Luming bisa menjawab, Xie Kuang membalas dengan raungan, "Duan Mujin. Apa maksudnya ini? Penatua Duanmu, apakah kamu melihatku membunuh Duan Mujue? Juga, Anda mendengarnya. Ada dua ahli Realem Master kelas 3 lainnya bersamanya. Apa kamu benar-benar berpikir aku bisa membunuhnya?" Luming menjawab dengan senyum tipis. Banyak orang merenungkan kata-kata Luming. Itu benar. Apakah Luming bahkan memiliki keterampilan untuk membunuh Duan Mujue dan dua ahli Realem Master kelas 3 lainnya? Mustahil. Duan Mujin mencemooh, bagaimana Anda menjelaskan jumlah potongan logam berharga yang Anda miliki? Kamu pasti membunuh Duan Mujue dengan tipuan tercela. Aku akan menghancurkanmu sekarang juga, dasar brengsek yang tak tahu malu dan kotor. Ledakan. Saat dia mengambil langkah, aura dahsyat muncul dari Duan Mujin, menekan Luming seperti gunung yang tinggi. Beban yang menghancurkan terlalu kuat untuk ditangani oleh Luming. Dia merasa seperti gunung menghantamnya dan tubuhnya bergetar saat dia dipaksa mundur. Darah mengancam akan keluar dari mulutnya. "Apa yang kamu lakukan, Duan Mujin?" Xie Kuang mengamuk saat dia menyembunyikan Luming di belakangnya. Aura yang sama kuatnya meledak darinya, melindungi Luming dari aura Duan Mujin. "Marahlah, Xie Kuang!" Duan Mujin berteriak. "Duanmu yang gendut, apakah kamu punya lemak untuk otak yang rusak?" Di Sekte Pedang Mistik, pemenang selalu mengambil semuanya. Aturan manakah yang memerlukan penjelasan tentang sumber potongan logam yang layak dijadikan titik? Apakah kamu hidup bertahun-tahun sebagai seekor anjing? Kemarahan bangkit dari dalam diri Luming saat dia mencaci maki. Dia menolak untuk diintimidasi. Sekali lagi ini merupakan momen yang mencengangkan bagi semua orang yang hadir. Betapa cerobohnya Luming hingga berani meneriaki Duan Mujin di depan umum seperti itu. Benar saja, Duan Mujin sangat marah hingga dia gemetar tak terkendali. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Luming. "Dasar brengsek, apa yang baru saja kamu katakan? Bagus, kamu juga tuli. Sepertinya kamu benar-benar menjalani kehidupan anjing yang buruk." Luming mengerucutkan bibirnya. "Aku akan membunuhmu, bastard kecil." Mata Duan Mujin bersinar merah padam saat dia melayangkan pukulan ke arah Luming. Diam di tempat. Tinju Xie Kuang bertabrakan dengan tinju Duan Mujin. Ledakan. Xie Kuang dan Duan Mujin terhuyung mundur akibat ledakan itu. "Marahlah, Xie Kuang, atau aku akan membunuhmu juga." Duan Mujin berteriak. "Aku khawatir kamu tidak bisa." Xie Kuang menolak untuk mengalah. Ledakan. Saat itu, tekanan besar datang dari langit. Tekanannya begitu besar sehingga terasa seolah-olah memiliki kedalaman yang tak terduga seperti lautan, melumpuhkan Xie Kuang dan Duan Mujin. Penatua berjubah perak. Keduanya tersentak. Di langit, seorang lelaki tua yang tidak senang melayang di atas mereka dan menegur, "Tidak masuk akal, kalian berdua. Tanpa malu-malu bertarung sampai mati di depan semua peserta magang sebagai penatua pembimbing. Untuk apa? Diejek oleh generasi muda." Penatua Wang, Luming menggunakan metode tercela untuk membunuh Duan Mujue dan yang lainnya. Dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya sarankan untuk mencabut gelar juara magangnya. Duan Mujin menangkupkan tinjunya ke arah penatua berjubah perak saat dia berbicara. "Hehe, aku akan mengatakan hal yang sama padamu, Duan Mujin. Apakah kamu melihatku membunuh Duan Mujue dan yang lainnya dengan cara yang tercela? Dan kamu memberitahuku bahwa kamu belum pernah hidup sebagai seekor anjing. Karena Luming sudah menjadi musuh bebuyutan keluarga Duanmu, dia mengatakan apapun yang dia inginkan dan menghina Duan Mujin tanpa menahan diri. Dia yakin Xie Kuang dan tetua berjubah perak tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Beraninya kamu, bodoh kurang ajar. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua." Duan Mujin melolong, tubuhnya yang makmur gemetar karena amarah yang tak terkendali. Dia sangat marah. Yang dia inginkan hanyalah menumbuk Luming menjadi daging cincang. "Kamu dan teriakanmu, Duan Mujin. Keluarkan saja. Anda melemah."
Yang diperlukan hanyalah 30 kristal spiritual untuk Anda tuduh dan injak-injak murid jenius baru. Ini tentu saja yang pertama bagi saya. Xie Kuang mengambil kesempatan itu untuk mengejeknya. Kamu, marah dan bingung, Duan Mujin hampir muntah darah saat dadanya naik turun dengan cepat. Semua orang menatap dengan mulut terbuka lebar di dekatnya. Orang jenius seperti Huang Yu dan Xie Hong melihat Lu Ming dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang luar biasa, bahkan mereka tidak berani meneriaki sesepuh Duanmu di depan umum seperti itu. Lu Ming memamerkan pelanggaran hukum seperti itu. Duan Mujin mengambil napas dalam-dalam beberapa kali dalam upaya untuk menenangkan diri sambil menangkupkan tinjunya ke arah penatua berjubah perak sekali lagi dan berkata, Penatua Wang, saya yakin Lu Ming menggunakan metode tercela untuk mengumpulkan poin sebanyak itu potongan logam yang layak. Jika dia dibiarkan memenangkan hadiah pertama seperti itu, saya khawatir akan sulit meyakinkan peserta magang baru lainnya. Saya menyarankan agar kita menguji kemampuannya. Jika dia lolos, saya akan mengakui dia sebagai juara magang. Tidak mungkin, Penatua Wang. Tes magang baru selalu menggunakan poin untuk menentukan penempatan, dan tidak pernah ada batasan tentang cara memperoleh poin, keberatan Xie Kuang buru-buru. Duan Mujin mencemooh, jangan lupa, Xie Kuang. Semua juara magang sebelumnya diakui secara publik atas kemampuan mereka. Bahkan mereka yang beruntung pun terbukti mampu. Tapi Lu Ming ini, dari mana asalnya? Apa kemampuannya? Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Oh, bagaimana kamu ingin mengujinya, Duan Mujin? Penatua berjubah perak merenung. Sangat sederhana. Ayo keluar, Duanmu Tao, perintah Duan Mujin sambil melambai. Segera, seorang pemuda keluar dari tempat para magang tua itu berada. Duan Mujin menunjuk pemuda itu dan berkata, kali ini, tingkat kultivasi terkuat di antara murid baru adalah alam master kelas 4, yang merupakan tingkat kultivasi Duanmu Tao. Jika Lu Ming mengalahkan Duanmu Tao, saya akan mengakui gelar juara magangnya. Jika tidak, saya sarankan agar Lu Ming dicopot dari posisi pertamanya. Ekspresi Xie Kuang berubah. Saya keberatan. Duanmu Tao adalah murid magang tahun ketiga. Bahkan jika budidayanya berada di alam master kelas 4, tidak adil bagi murid baru untuk melawan seseorang yang telah dilatih selama 3 tahun. Jika Anda tidak memiliki apa yang diperlukan, katakan saja dengan lantang. Gelar juara magang tidak bisa diraih seperti yang Anda bayangkan, jawab Duan Mujin dingin. Baiklah, aku akan melakukannya, Lu Ming tiba-tiba menyetujui. Babak 49, hati-hati atau kamu akan terluka. Lu Ming melangkah keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi Xie Kuang berubah lagi saat dia mendesak, jangan gegabah, Lu Ming. Vermilion Bird Hall akhirnya memenangkan juara magang tahun ini, jadi Xie Kuang mengharapkan peningkatan popularitas yang luar biasa dan alokasi sumber daya yang lebih baik dari manajemen Sekte Pedang Mistik. Dia tidak bisa membiarkan Lu Ming membuang tempat pertama begitu saja. Lu Ming tersenyum dan memberitahu Xie Kuang, jangan khawatir, Penatua Xie, hanya seorang murid Duanmu dengan waktu kultivasi yang sedikit lebih lama, itu saja. Terus, dia kemudian menoleh ke Duan Mujin dan menegaskan, saya menerima tantangannya, Duan Mujin. Bagus. Duan Mujin dibanjiri euforia saat melihat bagaimana Lu Ming menerima tantangannya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua berjubah perak sekali lagi dan berkata, Penatua Wang, Lu Ming sendiri yang mengatakan dia akan melakukannya. Mohon izinkan. Penatua Wang mengangguk dan menjawab, baiklah, itu akan dilakukan sesuai permintaan Anda. Terima kasih, Penatua Wang. Duan Mujin hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menoleh ke Duanmu Tao dan berkata, dengarkan baik-baik sekarang, Duanmu Tao. Calon juara magang Lu Ming. Dia sangat berbakat, jadi kamu harus mencoba yang terbaik nanti, mengerti? Mengerti. Jangan khawatir, Penatua Jin. Senyuman sinis terlihat di wajah Duanmu Tao saat dia menoleh ke Lu Ming. Kamu masih punya waktu untuk menyerah sekarang, Lu Ming. Jika tidak, saat pertandingan dimulai, berhati-hatilah, atau Anda akan terluka nanti. Jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Duan Mujin mundur sejauh 10 meter dan berkata pada Duanmu Tao, jangan menahan diri. Juara magang dari Sekte Pedang Mistik harus mampu dan mengetahui bidangnya dengan baik. Dia seharusnya tidak menjadi sampah yang hanya mengandalkan keberuntungan. Waktumu habis. Dengan senyuman mengancam di wajahnya,
Duanmu Tao bergerak secara tak terduga. Dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Luming. Astaga, astaga, dalam sekejap, 9 berkas cahaya pedang yang menyerupai bunga plum mekar dari badan pedangnya, menelan Luming sepenuhnya. Ini adalah teknik pedang bunga plum surgawi, teknik seni bela diri tingkat kuning unggul. Setelah bertahun-tahun berlatih dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Duanmu Tao akhirnya mencapai tahap keempat, komentar sesepuh pembimbing Azure Dragon Hall dengan binar di matanya. Lumayan, meski budidaya Duanmu Tao hanya rata-rata, ia memiliki persepsi yang cukup baik terhadap teknik bela diri. Dia sangat berbakat untuk bisa mengembangkan teknik seni bela diri tingkat kuning unggul hingga mencapai tahap yang dia capai hanya dalam beberapa tahun. Sungguh rencana yang cerdas bagi Duanmu Jin untuk mengirim Duanmu Tao untuk melawan Luming. Saya khawatir tidak ada seorang pun di antara peserta magang baru ini yang bisa menandingi Duanmu Tao, tambah tetua pembimbing Onyx Tortoise Hall. Orang celaka. Xie Kuang mengepalkan tangannya erat-erat saat kekhawatiran terpancar di matanya. Hehe. Duanmu Jin menyeringai. Pada saat yang sama, seringai serupa juga terlihat di wajah Luming. Dia bertahan. Dentang. Cahaya pedang secepat kilat meledak. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang seperti kilat mencapai targetnya terlebih dahulu meskipun dilepaskan kemudian. Saat ujung pedang dingin mendekati wajah Duanmu Tao, perasaan takut merayapi dari dalam hatinya. Mundur. Tanpa ragu, Duanmu Tao mundur dengan panik. Cahaya pedang berpola apapun yang dia gunakan segera menghilang tanpa jejak. Senyuman membeku di wajah Duanmu Jin. Pedang yang sangat cepat. Ini juga merupakan teknik pedang tingkat kuning unggul, sesepuh pembimbing Balai Naga Azure berseru saat ekspresinya berubah. Itu benar. Ini adalah teknik pedang berkilau, teknik pedang tingkat kuning unggul. Luming setidaknya berada di tahap keempat atau kelima, menurutku, kata sesepuh pembimbing Onyx Tortoise Hall saat sinar aneh melintas di matanya. Xie Kuang sangat gembira. Dia tidak menyangka Luming memiliki pencapaian seni bela diri yang luar biasa karena dia masih magang baru. Apakah ini teknik bela diri yang telah kamu latih dengan susah payah selama beberapa tahun, Duanmu Tao? Apakah hanya ini yang kamu punya? Memalukan sekali. Luming tersenyum tipis. Brengsek. Ini satu gerakan lagi. Duanmu Tao meraung. Sosoknya terpesona menjadi beberapa gambar hantu yang menyerang Luming secara bersamaan sementara badai pedang Qi meledak dari tubuh pedangnya. Duanmu Tao terus-menerus menebas sekitar 7 atau 8 pedang Qi, semuanya ditujukan ke Luming. Jadi bagaimana jika pedangmu cepat? Dia akan menekan Luming dengan esensial Qi yang tangguh. Aku sudah selesai bermain-main denganmu, gumam Luming. Pedang panjangnya kemudian ditebas dengan tiba-tiba. Semangat! Sinar pedang Qi menyapu area tersebut. Itu jauh lebih tajam daripada pedang Qi milik Duanmu Tao. Setelah Luming menerobos ke alam master kelas 3, masa Qi esensialnya sudah berada di atas Duanmu Tao. Pedang Qi milik Duanmu Tao terpotong menjadi beberapa hembusan. Segera setelah itu, Luming melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Tinju naga api. Pukulan itu mendarat tepat pada dantian Duanmu Tao. Duanmu Tao menjerit kesakitan saat tubuhnya terbang mundur karena benturan dan mendarat dengan keras di tanah. Wajahnya memucat saat dia memuntahkan banyak darah. Kesunyian, keheningan melanda seluruh area. 2 gerakan. Yang dilakukan Luming untuk mengalahkan Duanmu Tao hanyalah 2 gerakan. Itu adalah kemenangan total. Apakah ini kemampuan bertarung murid baru? Topan Qi saya, kultivasi saya. Luming, apakah kamu baru saja menghancurkan kultivasiku? Duanmu Tao menjerit nyaring. Pukulan yang dilancarkan Luming begitu kuat hingga menghancurkan topan Qi di dantian Duanmu Tao. Ledakan. Luming. Niat dingin dan membunuh yang meledak dari Duanmu Jin diarahkan langsung ke Luming. Dengan tenang, Xie Kuang melangkah masuk dan menghalangi Duanmu Jin di jalannya. Marahlah, Xie Kuang. Aku akan menghancurkan kecil itu. Bagaimana dia bisa memberikan pukulan telak dalam pertandingan persahabatan? Dia memiliki karakter yang buruk dan harus dibunuh. Duanmu Jin berteriak. Duanmu Jin, kata-kata Duanmu Tao adalah, saat pertandingan dimulai, hati-hati, atau kamu akan terluka nanti. Saya pikir saya melakukannya dengan cukup baik dengan menahan diri dan menyelamatkan nyawanya, tetapi alih-alih berterima kasih kepada saya, Anda malah menuduh saya memiliki karakter yang buruk. Daripada aku, menurutku orang dengan karakter buruk adalah kamu. Luming berkata dengan suara nyaring. Pergilah ke neraka, bangsat kecil.
Duan Mujin sudah muak. Wajahnya memerah karena dia gagal menahan amarahnya. Cukup. Penatua berjubah perak melambai dan hembusan energi mengalir keluar, memaksa Xie Kuang dan Duan Mujin terhuyung mundur. Tolong, Anda harus memberikan keadilan kepada Duan Mutao, Penatua Wang. Duan Mujin menjerit. Penatua Wang mengerutkan kening, cukup, Duan Mujin. Tidak ada yang bisa menjamin kapan duel terjadi. Cedera tidak bisa dihindari. Berhentilah membuat keributan besar. Untuk memastikan keadilan, sesepuh berjubah perak telah dikirim langsung oleh pemimpin sekte untuk mengawasi ujian tersebut. Mereka bukan anggota aula manapun, jadi mereka tidak akan memihak. Penatua Wang sangat gembira saat dia menyaksikan kemampuan dan potensi Lu Ming. Bagaimanapun, itu berarti ada jenius lain di sekte pedang mistik. Dia juga kesal pada Duan Mujin karena mencoba membunuh Lu Ming demi agenda pribadinya. Pertandingan ini telah membuktikan kemampuan Lu Ming, dan karena sebagian besar orang keluar dari perbukitan tengah malam, saya menyatakan bahwa tempat pertama adalah milik Lu Ming. Penatua Wang tidak membuang waktu saat dia mengumumkan. Brengsek. Duan Mujin mendidih karena marah. Dia tahu dia tidak bisa membuat Lu Ming membayar hari itu. Akan kulihat betapa sombongnya kamu, Lu Ming. Orang yang menentang keluarga Duanmu tidak akan pernah berakhir di tempat yang baik, dia mengutuk dalam hatinya. Tidak terlalu jauh dari situ, Xie Hong, Huang Yu, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan bingung. Kemampuan Lu Ming melampaui ekspektasi mereka. Mereka begitu yakin Duan Mujue mati di tangannya. Mereka diam-diam senang karena tidak mengejar Lu Ming di perbukitan tengah malam, jika tidak, mereka akan mati. 30 kristal spiritual. Bayar, Duan Mujin. Xie Kuang mencibir dingin sambil berjalan menuju Duan Mujin. Klak, klak, klak. Duan Mujin mengatupkan giginya begitu erat hingga saling bergesekan dengan berisik. Dia tidak bisa keluar, tidak dengan semua orang menonton, jadi dia dengan susah payah memberikan 30 kristal spiritual kepada Xie Kuang. Xie Kuang tertawa puas. Waktunya telah tiba bagi Penatua Wang untuk mengumumkan penempatannya. Huang Yu di posisi kedua, dan Xie Hong di posisi ketiga. Nama dan penempatan diumumkan satu per satu. Dengan 131 poin, Feng Wu menempati posisi ke-22. Setelah pengumuman selesai, Penatua Wang melanjutkan dengan lambaian tangan, sekarang, ini menandai akhir dari tes magang baru. Setelah Anda kembali ke sekte, mereka yang memiliki hadiah dapat mengklaimnya saat Anda menyelesaikan potongan giok identitas Anda. Anda dipecat. Babak 50, pemberian hadiah. Di Vermilion Bird Hall, semua peserta magang yang baru diterima berkumpul di lapangan pelatihan. Selain Xie Kuang, tetua pembimbing, ada beberapa tetua Vermilion Bird Hall dan tetua berjubah perak di atas panggung. Senyuman lebar terukir di wajah masing-masing tetua. Kami tidak akan menghadiahkanmu potongan giok identitasmu. Informasi pribadi Anda dan poin kontribusi sekte Anda akan ada di potongan giok identitas Anda. Anda dapat menggunakan potongan batu giok untuk transaksi Anda jika Anda perlu menggunakan poin kontribusi sekte Anda. Ada sepotong batu giok di tangan Penatua berjubah perak. Dia melanjutkan, meskipun hasil keseluruhan kami tidak bagus, Lu Ming berhasil muncul sebagai juara magang untuk pertama kalinya setelah 8 tahun yang panjang. Dia membawa kemuliaan ke Vermilion Bird Hall, jadi kali ini, kami di Vermilion Bird Hall akan memberinya 2.000 poin kontribusi sekte selain hadiah aslinya sebesar 5.000 poin kontribusi sekte dan buah kondensasi roh. Ayo klaim hadiahmu, Lu Ming. Begitu tetua itu selesai, semua mata tertuju pada Lu Ming. Beberapa tatapan iri, ada yang cemburu, ada yang penuh kekaguman. Di antara mereka, mata Yin Kei dipenuhi dengan kebencian. Hanya dia yang tahu apa yang sedang dia lakukan saat matanya terus melihat sekeliling. Lu Ming berjalan untuk menerima potongan giok identitasnya dan kotak giok lainnya. Saat kesadarannya tenggelam ke dalam potongan batu giok, sederet kata muncul di hadapannya. Lu Ming, 15, warga kota angin api. Magang perunggu dari Vermilion Bird Hall, Sekte Pedang Mistik. Tempat tinggal, kamar 1, halaman 29. Poin kontribusi sekte, 7.000. Informasinya sangat lengkap dan tempat tinggal mereka ditandai dengan jelas. Di dalam kotak giok itu ada buah pengembunan roh. Terima kasih, Penatua. Lu Ming menangkupkan tinjunya sambil memberi hormat, lalu dia turun dari panggung. Peserta magang lainnya mengumpulkan potongan giok identitas mereka.
Setelah semua orang selesai, mereka berpisah dan Luming berjalan ke Vermilion Bird Peak. Vermilion Bird Peak yang megah berdiri tegak di balik awan. Hutan dan hutan belantara menutupi puncaknya. Dengan segala keindahan flora dan fauna yang terdapat di hutan ini, rasanya seperti surga dunia. Di tengah puncak, ada ruang yang dipenuhi halaman indah yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah asrama untuk peserta magang Vermilion Bird Hall. Energi spiritual di sini sangat kaya dan padat. Setidaknya beberapa kali lebih tebal dari area magang umum. Tidak heran semua orang berjuang untuk menjadi murid perunggu. Aku mendengar bahwa murid-murid magang perak, beberapa tetua dan ketua aula tinggal lebih dekat ke puncak gunung dan energi spiritual di sana bahkan lebih tebal daripada yang ada sekarang. Luming merenung saat dia berjalan menuju kediamannya. Halamannya diberi nomor di pintu, jadi dia menemukan halaman 29 dengan sangat cepat. Itu memiliki halaman yang cukup luas dengan teras untuk budidaya seni bela diri di tengahnya. Ada juga 3 kamar. Kamar di tengah diberi nomor 1, sedangkan kamar lainnya masing-masing diberi nomor 2 dan 3. Luming berjalan ke kamar 1 di mana pemandangan tempat tidur sederhana dan sebuah meja menyambutnya. Itu adalah pengaturan yang sangat sederhana. Ada sebuah buklet di atas meja yang menjelaskan pedoman dasar dan kejadian dari Sekte Pedang Mistik dan Kekaisaran Matahari Berkobar. Setelah membolak-baliknya, Luming menyingkirkan buklet itu. Dia berjalan keluar pintu ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. Seorang pemuda bertubuh kekar berusia sekitar 15 hingga 16 tahun masuk. Dia memiliki mata besar dan alis lebat dan dia membawa pedang yang lebih lebar dari telapak tangan di punggungnya. Dia melongo ke arah Luming dan dengan cepat menjadi sangat gembira. Kakak senior Luming, kamu juga ditugaskan di halaman 29. Haha, itu bagus. Kami akan menjadi teman serumah sekarang. Pemuda gemuk itu terkekeh. Luming tersenyum tipis dan berkata, kamu terlalu baik, saudaraku. Bagaimana caraku memanggilmu? Namaku Pangxi. Saya seorang pemburu dari Saffron City. Pemuda bertubuh gemuk itu memperkenalkan dirinya dengan antusias. Dari perkenalan singkatnya, Luming memahami bahwa Pangxi adalah putra dari keluarga pemburu di Saffron City dan dia sangat kuat secara supernatural. Sejak dia membangunkan meridian darahnya ketika dia berusia 14 tahun, keluarganya mengirimnya ke Sekte Pedang Mistik untuk diuji dan didaftarkan. Pangxi berhasil diterima, dan dia telah lulus ujian untuk menjadi murid perunggu. Melihat anak pemburu ini, Luming berpikir bahwa Pangxi lebih dari apa yang terlihat karena tidak mudah bagi anak pemburu normal untuk mendaftar dan lulus tes magang baru sekaligus. Aku agak bodoh, jadi tolong ajak aku berkeliling. Kakak senior Luming, kata Pangxi sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Apakah kamu memintanya untuk mengajakmu berkeliling? Menurutku akan lebih baik jika kamu bergaul denganku. Seorang pemuda berjubah hijau dan tampak tampan berjalan masuk dari teras. Pemuda kurus ini berkulit putih dengan mata panjang dan sipit. Dia memiliki aura keliaran liar yang mengelilinginya. Pemuda berjubah hijau masuk dan mengejek Luming tanpa peringatan. Ingat ini, Luming. Namaku Huachi. Anda menjadi juara magang tidak berarti apa-apa di sini. Karena kita berdua baru di Sekte Pedang Mistik, aku akan melampauimu dalam setahun. Bodoh bermata berbintang. Nama yang aneh sekali, jawab Pangxi dengan terkejut, mengabaikan apapun yang dikatakan Huachi. Pemuda berjubah hijau menjadi kaku. Apa yang kamu bicarakan, dasar badut bodoh? Namaku Huachi, Huachi. Bukan orang bodoh yang bermata bintang. Itu masih bodoh, bukan, kakak senior Luming. Bingung? Pangxi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan bingung. Luming tidak bisa menahan tawa, kamu benar, Pangxi. Aku juga pernah mendengar orang bodoh bermata berbintang. Kamu orang dusun. Tunggu dan lihat saja. Namaku, Huachi, akan mengguncang seluruh sekte pedang mistik dan bahkan seluruh kekaisaran matahari terik dalam waktu singkat. Keyakinan terpancar di mata Huachi saat dia masuk ke kamar 2 dengan terengah-engah, mengabaikan Luming dan Pangxi. Luming tersenyum dan minta diri dari Pangxi untuk kembali ke kamarnya juga. Sejak mencapai alam master, kultivasi Luming telah meningkat saat dia terus-menerus melahap esensi. Namun, hal itu menyebabkan fondasinya sedikit goyah dan ki esensialnya ternoda dan tidak murni. Dia harus berhenti dan meluangkan waktu untuk menetapkan basisnya dan mengolah ki esensialnya.
Fondasi yang goyah adalah masalah besar yang akan mempengaruhi kemajuan budidayanya di masa depan. Ini akan menghalangi Luming untuk menerobos ke tingkat berikutnya, dan perjalanan kultivasinya akan terhenti. Bahkan memiliki White Blood Meridian yang melahap roh untuk melahap lebih banyak esensi akan sia-sia. Luming melatih teknik naga perang sejati dan topan ki di dantiannya berputar dengan mantap, menciptakan aliran kecil ki esensial berbentuk naga, yang mengalir melalui meridiannya, berulang kali memurnikan kotoran di ki esensialnya. Setelah 6 jam, Luming membuka matanya. Kultivasi saya akan lebih kuat dan terkonsolidasi dalam 10 hari jika ini terus berlanjut. Lalu, saya akan melanjutkan ke tahap kedua teknik naga perang sejati. Keuntungan saya di Master Realm berkurang. Saya hanya bisa memperoleh kekuatan tempur yang lebih tinggi jika saya mencapai tahap kedua dalam budidaya teknik naga perang sejati saya. Selain batu kabut darah, aku punya 2 dari 3 bahan penting yang dibutuhkan dalam teknik naga perang sejati tahap kedua. Saya akan pergi ke aula kontribusi dalam 2 hari dan melihat apakah mereka memiliki batu kabut darah, renung Luming. Dia merenungkan apa yang terjadi dalam ujian itu. Kemudian, dia sampai pada kesimpulan tentang kekurangannya dan menentukan arah kultivasinya ke depan. Babak 51, Ning Feng berkunjung. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Saat Luming sedang berkultivasi, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari luar, "Luming, keluarkan pantatmu ke sini." Ning Feng. Luming mengingat suara itu dengan sangat baik. Magang senior itulah yang telah menyebabkan masalah baginya ketika dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Ning Feng, kamu mengirim seseorang untuk membunuhku selama ujian. Sebelum aku sempat memburumu, kamu sendiri yang datang ke sini. Ada kilatan dingin di mata Luming saat dia bangkit, membuka pintu, dan berjalan keluar. Setelah keluar dari kamarnya, dia melihat Pang Xi dan Hua Qi juga telah keluar. Rupanya mereka juga terkejut. Kakak senior Lu, apa yang terjadi? Pang Xi memasang ekspresi khawatir. Semuanya baik. Lu Ming menyeringai. Lu Ming, sebaiknya kamu cepat dan tunjukkan dirimu. Suara Ning Feng meninggi lagi, bergemuruh melintasi jarak yang sangat jauh. Berderak, Lu Ming membuka gerbang halaman dan berjalan keluar. Berdiri di luar halaman ada 7 atau 8 pemuda. Ning Feng memimpin kelompok dengan Yin Kai di sampingnya. Adapun yang lainnya, mereka juga memiliki aura yang sombong. Jelas sekali, mereka adalah murid senior di Vermilion Bird Hall. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Kukira kamu meringkuk seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Ning Feng menatap Lu Ming dengan dingin saat dia berbicara. Di kedalaman tatapannya, ada kilatan niat mematikan. Lu Ming telah jauh melampaui ekspektasinya. Selama ujian pemula, bersama dengan kerjasama keluarga Duanmu, Ning Feng telah mengirim ahli Master Realm untuk membunuh Lu Ming. Meski begitu, dia tidak berhasil membunuhnya. Yang membuat mereka marah, Lu Ming bahkan menjadi juara magang. Saat Ning Feng mendengar hal ini, dia langsung melompat kaget. Bakat Lu Ming melebihi imajinasinya. Dia harus membunuh Lu Ming sebelum Lu Ming menjadi lebih kuat. Meringkuk seperti kura-kura. Ning Feng, kenapa aku melakukan itu hanya karena orang sepertimu? Lu Ming berkata dengan santai sambil menatap Ning Feng. Hehe. Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak begitu kurang ajar hanya karena kamu telah meraih gelar hampa sebagai juara magang. Di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Selain itu, posisi juara magang Anda hanya direbut melalui cara curang. Lu Ming, tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar? Anda harus berlutut untuk mengaku dosa. Ning Feng berteriak. Pada titik ini, seluruh wilayah telah terganggu. Orang-orang mulai bermunculan dari halaman mereka. Bukan hanya peserta magang baru. Kebanyakan dari mereka adalah peserta magang senior. Mereka semua mengamati situasi dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mengapa Ning Feng mencari Lu Ming? Apakah ada hubungan buruk di antara mereka? Aku tidak tahu. Tetap saja, ayah Ning Feng adalah ketua-tetua Vermilion Bird Hall. Berkat otoritas ayahnya, dia selalu sombong dan kejam, dan dia terbiasa mendorong orang lain. Tidak kusangka Lu Ming adalah targetnya kali ini. Saya mendengar bahwa pada hari Lu Ming bergabung dengan sekte tersebut, dia tidak menghormati Ning Feng, menyebabkan Ning Feng dipermalukan di depan umum. Tidak heran, energi Ning Feng agresif, tapi Lu Ming tidak takut sedikit pun. Ning Feng, tidak perlu fitnah jahat. Apa kesalahanku? Apa yang salah?
Izinkan saya bertanya kepada Anda. Selama pengujian, saudara muda Yin Kai memperoleh potongan logam 500 titik pada awalnya. Namun, karena keinginan egois Anda sendiri, Anda berkolusi dengan murid dari aula lain untuk mencegatnya, menyebabkan dia kehilangan potongan logam 500 poin. Posisi juara magang awalnya milik saudara muda Yin Kai. Tidak hanya itu, untuk merebut keping logam 500 poin, kamu secara brutal membunuh murid jenius di Vermilion Bird Hall milikku, Yuan Lang. Perilaku seperti itu membuat darah seseorang mendidih. Anda harus mati 10.000 kematian karena dosa-dosa Anda. Sekarang, bukankah kamu seharusnya berlutut untuk menerima hukumanmu? Ning Feng meraung marah dengan aura yang mendominasi. Tidak jauh dari situ, beberapa peserta magang senior sedang mengobrol. Ning Feng benar-benar tahu bagaimana menyalahkan seseorang. Bukan begitu. Di Sekte Pedang Mistik, ada peraturan, dan salah satunya termasuk fakta bahwa mereka yang berasal dari sekte yang sama tidak boleh saling membunuh. Namun, pada waktu dan tempat tertentu, ada pengecualian seperti dalam pertarungan hidup atau mati atau saat ujian pemula. Ujian bagi para pemula adalah tradisi panjang di Sekte Pedang Mistik. Sebenarnya, semua orang sadar bahwa tes ini akan memverifikasi kemampuan penuh seseorang. Selama pengujian, metode apapun adalah permainan yang adil, termasuk membunuh. Meskipun demikian, ini adalah aturan tak terucapkan yang tidak boleh diumumkan secara lantang. Kalau tidak, membunuh seseorang dari sekte yang sama memang merupakan kejahatan. Namun, juara magang tahun berapa yang tidak membunuh siapapun selama ujian? Itu tidak mungkin. Ini jelas merupakan tuduhan yang dibuat-buat. Ning Feng, apakah kamu datang ke sini untuk mengatakan ini? Dengan alasan bodoh ini, saya tidak punya waktu untuk memikirkan omong kosong Anda. Dengan itu, Lu Ming berbalik untuk masuk. Dia tidak bisa diganggu dengan omong kosong Ning Feng. Kurang ajar kau. Sikap Lu Ming membuat Ning Feng gelisah sebelum dia melolong. Lu Ming yang kurang ajar, apakah kamu menghormati aturan sekte? Berlututlah segera. Astaga, telapak tangan Ning Feng menghantam Lu Ming. Kekuatan dari telapak tangannya menciptakan peluit di udara. Jika serangan ini mencapai sasarannya, Lu Ming akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Kakak senior Lu Ming, hati-hati. Pang Xi memperingatkan. Ledakan. Pada titik krusial, Lu Ming segera memutar dan menyerang dengan tinju naga api. Bam! Tinju Lu Ming dan telapak tangan Ning Feng bertabrakan. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Buk, buk, buk. Lu Ming mundur 5 langkah. Dia bergidik dan batuk seteguk darah. Kaulah yang disebut juara magang. Kamu lebih seperti sampah. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu, lalu meluangkan waktuku untuk menginterogasimu. Ekspresi Ning Feng kejam saat dia berbicara dengan nada menghina. Setelah itu, dia melangkah keluar dan membanting telapak tangannya ke arah Lu Ming. Mencoba melumpuhkanku. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan juga. Lu Ming mencengkeram gagang pedangnya saat matanya menyala-nyala. Dia memutuskan untuk meledakkan meridian darahnya. Bahkan jika dia harus menderita serangan telapak tangan Ning Feng, dia akan membuatnya membayar. Berhenti di sana. Namun, saat itu, sebuah suara lembut terdengar saat sesosok tubuh berlari seperti kilat. Semburan kekuatan telapak tangan yang kuat melesat ke arah Ning Feng. Kekuatan telapak tangan sangat kuat dan tidak lebih lemah dari kekuatan Ning Feng. Ning Feng tidak punya pilihan selain berbalik dan melawan serangan itu. Bam! Dua telapak tangan berbenturan, dan sosok Ning Feng sedikit gemetar. Yuan Hui, itu kamu. Mengapa kamu menghentikanku? Ketika Ning Feng melihat siapa orang itu, ekspresinya berubah. Lu Ming juga terperangah. Orang yang menyerang adalah seorang wanita muda berusia sekitar 18 tahun dan sangat cantik. Tetap saja, Lu Ming tidak mengenalnya. Mengapa dia turun tangan untuk membantunya? Namun, dia mengerti pada saat berikutnya. Sosok lain terbang mendekat. Itu adalah Feng Wu. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Kakak senior Yuan bersama kakak Mulan. Dia tidak akan membiarkan Ning Feng melakukan apa yang dia mau. Feng Wu memandang Lu Ming dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Saya baik-baik saja. Lu Ming berseri-seri. Yuan Hui berkata, Ning Feng, sebaiknya aku memberitahumu bahwa Lu Ming masuk melalui rekomendasi dari Penatua Mulan. Tentunya sekarang kamu tahu kenapa aku menghentikanmu. Apa? Penatua Mulan. Ketika Ning Feng mendengar nama Mulan,
dia tiba-tiba menjadi serius. Di sampingnya, wajah Yin Kai juga tenggelam. Bagaimana Lu Ming bisa seberuntung itu? Sial, Yin Kai mengatupkan rahangnya. Awalnya, dia bersukacita dalam hati saat melihat Lu Ming disakiti oleh Ning Feng. Namun, Yuan Hui muncul secara tak terduga. Sekarang setelah kamu mengetahui hal ini, sebaiknya kamu segera pergi. Yuan Hui memelototi Ning Feng. Mata Ning Feng berbinar, lalu berkobar karena kebencian. Yuan Hui, jadi bagaimana jika Lu Ming direkomendasikan oleh Penatua Mulan? Dia membunuh seseorang dari sekte yang sama. Tindakan tercela seperti itu harus dihukum berat. Jika tidak, semua orang akan mengabaikan peraturan di masa depan. Bukankah itu akan menyebabkan kekacauan total? Babak 52, pertarungan setelah sebulan. Ning Feng, apakah kamu harus mengemukakan alasan kasar seperti itu hanya untuk mengincarku? Mengapa kita tidak menemui hakim yang lebih tua dan menentukan apakah saya bersalah? Lu Ming melirik Ning Feng dengan pandangan mencemooh. Mengapa kita harus menemui hakim sesepuh untuk masalah sekecil ini? Ning Feng tertawa dingin. Pada titik ini, Pang Xi maju ke depan, menggaruk kepalanya dengan ekspresi tidak bersalah. Kakak senior Ning, disinilah kesalahanmu. Saya magang baru yang baru saja mengikuti tes juga. Selama ujian, saling membunuh adalah hal yang sangat umum. Saya melihat seorang kakak laki-laki dibunuh oleh seseorang dari keluarga Duanmu. Kakak senior Ning, mengapa Anda tidak memimpin kru Anda untuk menangkap murid magang dari keluarga Duanmu itu? Benar, Ning Feng. Jika kamu begitu setia pada kebenaran, pergilah dan tangkap pria dari keluarga Duanmu itu. Yang bisa Anda lakukan hanyalah merengek dan mengeluh di sini. Apakah kamu tidak malu? Feng Wu berdiri di samping Lu Ming dan mengejek dengan wajah cantiknya. Wajah Ning Feng langsung menjadi gelap. Dia baru saja diminta untuk menangkap murid magang dari keluarga Duanmu. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Seketika, dia melontarkan pandangan tidak ramah ke arah Pang Xi dan mencaci maki, dan siapa kamu lagi? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Pergilah. Setelah itu, dia melihat ke arah Yuan Hui dan berteriak, Yuan Hui, segera minggir. Ning Feng, kalahkan aku jika kamu bisa. Jika tidak, lupakan saja melukai sehelai rambut pun di kepala Lu Ming. Yuan Hui pantang menyerah. Melihat Yuan Hui begitu teguh, tatapan Ning Feng melayang dengan ragu sebelum mendarat di Lu Ming sekali lagi. Lu Ming, juara magang macam apa kamu? Apakah bersembunyi di balik wanita adalah satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan? Ning Feng, kamu sudah terdaftar selama 4-5 tahun, bukan? Dan Anda berani mengatakan itu. Bagaimana dengan ini? Anda dan Lu Ming akan bertarung setelah 1 tahun. Bagaimana kedengarannya? Yuan Hui menyarankan. Kakak senior Yuan, kenapa harus menunggu 1 tahun? Sebulan sudah cukup. Lu Ming melangkah keluar dan menghadap Ning Feng secara langsung. Ning Feng, dengan ini aku menantangmu. Setelah 1 bulan, kita akan bertemu di Vermilion Bird Stage untuk bertarung sampai mati. Apakah kamu cukup berani? Suaranya yang jernih terdengar dari jarak jauh, menimbulkan keributan yang keras. Apakah Lu Ming menantang Ning Feng? Dan pertarungan akan terjadi dalam sebulan. Apakah dia memiliki keinginan mati? Ning Feng telah mencapai puncak alam master kelas 6. Rupanya, dia hanya selangkah lagi dari alam master kelas 7. Terlebih lagi, dia telah bekerja keras untuk mengasah teknik seni bela diri tingkat kuning unggul selama hampir 5 tahun. Dia sudah mencapai tahap kelima, yaitu penggunaan sempurna seperti dewa. Namun, Lu Ming berani menantangnya dalam waktu 1 bulan. Itu benar, kultivasi Lu Ming paling banyak hanya di alam master kelas 4. Tidak mungkin dia mengalahkan Ning Feng dalam sebulan. Dia terlalu sombong. Saya pikir setelah dia menjadi juara magang, dia mendapatkan kepercayaan diri yang buta ini. Dia tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Mereka yang berkomentar sebagian besar adalah peserta magang senior yang semuanya merasa Lu Ming terlalu sombong. Mata Ning Feng bersinar dengan cahaya gembira. Lu Ming, apakah kamu menantangku dalam waktu 1 bulan? Itu benar. Apakah kamu punya nyali? Kata Lu Ming. Hahaha, apa yang perlu ditakutkan? Saya menerima tantangan Anda. Ning Feng tertawa terbahak-bahak. Berdasarkan bakat Lu Ming, melampaui Ning Feng dalam setahun mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi melakukannya sebulan dari sekarang adalah hal yang mustahil. Lu Ming memintanya. Karena Yuan Hui menghentikan Ning Feng hari ini,
dia mungkin sebaiknya menerima tantangan itu. Dia akan membunuh Lu Ming di depan semua orang dalam sebulan. Saat memikirkan untuk membunuh seorang juara magang, dia terus-menerus merasa segar kembali. Lu Ming, saya harap dalam sebulan, Anda tidak akan gemetar ketakutan seperti kura-kura di dalam cangkangnya, ejek Ning Feng. Aku baru saja akan mengatakan itu padamu, balas Lu Ming. Pembicaraan besar tidak berarti apa-apa. Ayo pergi. Ning Feng melambaikan tangannya dan pergi bersama murid senior lainnya. Setelah Ning Feng dan yang lainnya pergi, Feng Wu berbicara dengan agak cemas, Lu Ming, kamu terlalu gegabah. Bagaimana Anda bisa menantang Ning Feng, dan dalam waktu 1 bulan? Itu benar. Anda bisa saja berjanji untuk melawannya dalam 1 tahun atau bahkan 6 bulan. Dengan adanya aku, Ning Feng tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, Yuan Hui mengerutkan kening sambil menimpali. Dia merasa Lu Ming terlalu sombong dan dia tidak terlalu menyukai harga diri semacam ini. Cepat atau lambat seseorang akan menderita. Lu Ming tersenyum. Tidak apa-apa. Tetap saja, aku harus berterima kasih atas bantuanmu hari ini, kakak senior Yuan. Tidak perlu untuk itu. Saya melakukannya dengan mempertimbangkan Penatua Mulan. Saya harap Anda akan melakukannya dengan baik untuk diri Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, Yuan Hui berbalik untuk pergi. Lu Ming, berlatihlah dengan rajin selama ini. Jika Anda memerlukan bantuan apapun, silakan mencari saya, kata Feng Wu. Lu Ming mengangguk. Untuk iya, aku akan pergi kalau begitu. Dia menatapnya sekilas, lalu pergi juga. Kakak senior Lu Ming, saya yakin Anda pasti akan menang, Pang Xi menghampiri dan meyakinkannya. Bagaimana bisa semudah itu mengalahkan Ning Feng? Biarkan aku memberitahu Anda, budidaya Ning Feng rupanya telah mencapai puncak alam master kelas 6. Ditambah lagi, ayahnya adalah ketua tetua di Vermilion Bird Hall, kata Huachi dingin dari samping. Lu Ming tersenyum tipis. Meskipun Huachi tampak menyendiri, dia sebenarnya khawatir, oleh karena itu dia memperingatkan Lu Ming. Saya percaya pada kakak senior Lu Ming, juara magang. Pang Xi tersenyum lebar. Naif sekali. Huachi menggelengkan kepalanya dan kembali ke halaman. Yang teratas dari alam master kelas 6, bukan? Lu Ming bergumam dengan tatapan penuh tekad. Setelah bertukar beberapa kata dengan Pang Xi, dia turun dari Vermilion Bird Peak dan menuju aula kontribusi Sekte Pedang Mistik. Aula kontribusi Sekte Pedang Mistik berada di dekat pusat dari 4 aula dan merupakan tempat tersibuk di Sekte Pedang Mistik. Sebagai pusat dari 4 aula, aula kilin berada di area ini, bersama dengan aula kontribusi, aula misi, dan seterusnya. Lu Ming memutuskan untuk pergi ke aula kontribusi dan melihat apakah ada batu kabut darah yang bisa dia tukarkan. Setengah jam kemudian, dia sampai di Contribution Hall yang luasnya puluhan hektar. Tempatnya sangat luas dengan kerumunan orang banyak yang meramaikan tempat itu. Kamar-kamar kecil dibangun di 4 sudut aula. Lu Ming memperhatikan bahwa seseorang akan keluar sebelum orang lain bisa masuk. Setiap kali seseorang masuk, tanda bertuliskan, diduduki, akan digantung di pintu ruangan kecil itu. Ini untuk menjaga privasi para peserta magang di aula. Lagi pula, beberapa peserta magang mungkin bertukar barang berharga. Jika mereka yang mempunyai niat buruk mengetahui hal ini, hal itu mungkin akan merugikan para peserta magang tersebut. Lu Ming melihat sekeliling dan memperhatikan sebuah ruangan tempat seseorang keluar. Dia lalu buru-buru memasuki ruangan itu. Ruang di dalamnya tidak terlalu besar. Ada sebuah meja, dan beberapa kursi. Di satu sisi ada konter, di situ duduk seorang lelaki tua berambut keperakan. Ketika lelaki tua itu melihat Lu Ming, dia berseri-seri dan bertanya, "Anak muda, apakah kamu menukar item dengan poin kontribusi? Atau poin kontribusi untuk item?" "Senior, saya ingin bertanya apakah ada batu kabut darah di sini yang bisa saya tukarkan?" Lu Ming bertanya dan menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. "Batu kabut darah. Anda ingin menukar item dengan Blood Mist Rocks?" Lelaki tua itu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. "Apakah mereka tidak tersedia?" Hati Lu Ming melonjak saat dia bertanya, "Senior, apakah tidak ada batu kabut darah di sini?" "Tentu saja ada, tapi harga Blood Mist Rocks tidak murah. Satu kati batu kabut darah berharga 3.000 poin kontribusi sekte," kata orang tua itu. Meski sudah siap mental, harga ini tetap membuat Lu Ming terkesiap kaget. "Apa? 3.000 poin kontribusi sekte?